wa halaltul halal wa haramtul haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan akan berakhirnya Ramadan tahun ini, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan surga menunggu 3 golongan. Apakah 3 golongan ini termasuk kita? Golongan yang pertama yang ditunggu oleh surga adalah orang yang tidak meninggalkan sholat. Yang kedua, yang ditunggu oleh surga orang yang melaksanakan puasa wajib pada bulan Ramadan. Yang ditunggu yang ketiga oleh surga adalah orang yang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Sandaran pembicaraan kita pada kesempatan ini berpedoman kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menghadap Rasul, dia bertanya, "Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Apabila aku tidak meninggalkan salat wajib, ara'aita idza shallaitul maktubah?" Bagaimana pandangan kamu wahai Rasulullah? Bagaimana yang kamu lihat wahai Rasulullah? Bagaimana yang kamu pahami wahai Rasulullah kalau aku tidak pernah meninggalkan salat wajib? Wasumtu Ramadan, dan saya tidak pernah meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Wa halaltul halal wa haramtul haram. Yang haram, yang halal saya halalkan, yang haram saya haramkan. Udkhul jannah. Rasulullah menjawab, "Na'am." Simple, mudah, luar biasa. Mau masuk surga sangat mudah, sangat praktis. Salat wajib jangan ditinggalkan. Salat yang kita kerjakan sesuai dengan kaifiat, sesuai dengan contoh, sesuai dengan perintah, sesuai dengan amalan yang sudah diajarkan oleh Rasul kepada sahabat, diajarkan oleh sahabat kepada tabi' dan tabi'in. Karena apabila amalan salat yang kita kerjakan tidak sesuai dengan contoh dan perintah, itu ditolak walaupun banyak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak kami perintahkan, tidak sesuai dengan contoh, tidak sesuai dengan perintah, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Maka kaifiat salat dari wudu, dari takbir sampai selesai, ini harus kita jaga sesuai dengan kaifiat yang ada. Dan bagi yang laki-laki, tidak ada tempat untuk salat di rumah kecuali dalam udzur syar'i. Yang kedua, si laki-laki yang bertanya, "Wasumtu Ramadan wahai Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan." Artinya dia kan nggak puasa sunat, nggak puasa Senin Kamis, Yaumul Bid dan macam-macam. Dia puasa wajib, tapi puasa wajib dijaga, dipelihara dengan sangat baik. Dia tidak ghibah, tidak mengupat, tidak dengki, tidak mencaci orang lain, tidak buka aib orang lain, tidak berteriak-teriak, tidak membicarakan sesuatu yang rafas, yang kotor, yang cabul. Kemudian dia tidak menzalimi orang lain, dia jaga puasa dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati. Dan dia bukan hanya tidak menelan air ludah, malah air ludah nggak apa-apa ditelan. Tapi segala sesuatu yang haram, yang syubhat, dia tinggalkan. Di puasa yang seperti itu dijamin masuk surga. Yang ketiga, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Sebab secuil saja yang haram itu dimakan, kemudian menjadi daging, itu jangan berharap untuk masuk surga lebih cepat. Kalaupun nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, wallahu a'lam. Tapi yang jelas, man nabata minal haram fannaru aula bih. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari benda yang haram, maka nerakalah yang paling pantas tempatnya. Maka yang halal halalkan, yang haram tinggalkan. Jadi kalau ini modal, yang pertama salat wajib,
kita jaga, kita pelihara sesuai dengan contoh dan perintah. Kemudian puasa wajib kita jaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai membatalkan puasa, jangan membatalkan puasa, jangan makan buka puasa dengan sesuatu yang salah, yang haram, yang syubhat. Nah, kemudian jangan harus membedakan mana yang halal, mana yang haram. Jadi supaya apa yang kita makan itu semuanya menjadi halal, menjadi bersih, menjadi makanan, menjadi energi, kekuatan, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 modal inilah akan mempermudah seseorang untuk masuk syurga. Mudah-mudahan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.